Sekaligus menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga korban yang tinggalkan, semoga mendapat ketabahan dan kesabaran, apalagi di bulan Ramadan seperti yang kita ketahui saat ini. Kedua, menghimbau kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera mungkin memobilisir proses bantuan ke lokasi bencana, sehingga masyarakat sekitar Bahoro Langkat tidak kekurangan sandang maupun pangan. Ketiga, mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera melakukan penyelidikan dan pengusutan penyebab terjadinya bencana tersebut, karena diduga keras akibat penebangan hutan lindung secara liar, legal logging oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, menghormati proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, menghimbau dan mengajak kepada masyarakat luas untuk turut memberikan simpati dan bantuan dalam berbagai bentuk untuk disampaikan kepada pihak korban bencana, terutama biaya pendidikan sekolah kepada keluarga yang ditinggalkan. Ikhwan istimewa. Keseriusan di dalam penolakan yang bertentangan dengan hukum. Tentu dalam hal ini kami juga akan bekerja sama dengan. Ada pertanyaan lain? Silakan. Apakah ini karena suasana puasa menahan tidak bicara, gitu kan? Karena takut puasanya berkurang pahalanya. Jadi orang yang, kalau menurut liputan, saya ulangi lagi Kompas kemarin itu, titik-titik ada ya oknum TNI Polri, tetapi sekali lagi untuk keselamatan bangsa ini, untuk keselamatan. Kalau misalnya bertanya mungkin sangat mendasar, mungkin sudah ditanya. Mengkonsolidasi bantuan Mangarajan nomor 136 depan makam pahlawan. Kemudian di Langkat sendiri, kita buat sendiri dari Majelis Ulama Indonesia sebagai sekretaris Komisi Pengkajian dan Pengembangan, punya basis massa yang cukup di daerah. Beliau ini juga seorang sekretari. Muhammad Al-Ghifari. Yang ingin kami sampaikan pada pertemuan ini, pertama, sehubungan dengan pengamatan sementara siaran syiar Ramadan. Semua dengan itu, panitia penilaian sudah lama dibentuk. Desakan yang cukup kuat, tidak hanya dari para pengurus, tapi dari ormas Islam, bangsa yang bermasa setahun ini, maka siaran Ramadannya tetap, tapi dengan sedikit perubahan. Bagaimana yang lalu, tapi ada standar normatif yang ditentukan oleh. Tidak ada stasiun televisi pun yang normatif, tentu berdasarkan kriteria nilai gitu, dan juga parameter pembentukan akhlak. Mungkin ada yang dua gitu. Jadi tidak otomatis 1, 2, 3 gitu. Metro yang sudah mulai tahun ini menampilkan program yang bervariasi gitu. Nama presenter, iklan pendukung siaran Ramadan dan sinetron Ramadan. Memang kan nggak bisa lagi gitu. Tapi satu hal juga yang ingin saya sampaikan kaitan ini, jadi tidak pakai nominasi gitu. Secara umum dinilai sudah adalah kemajuan dari syarat. Tetapi yang penting, terumum kami menilai yang bahkan mendistorsi makna Ramadan. Padahal waktu sahur, dan karena itu mereka juga bisa melihat banyak stasiun gitu. Berbeda dengan waktu, dan apalagi yang kedua untuk penanaman nilai-nilai akhlak, termasuk juga untuk generasi muda dan remaja gitu. Gimana evaluasi itu terhadap siaran MUI sengaja untuk kedua kalinya mengundang para produser siaran agama, khususnya siaran Ramadan, dan bahkan juga para direktur produksi atau program pada stasiun-stasiun televisi nasional kita
untuk menyampaikan pandangan berdasarkan pengamatan dan penilaian sementara terhadap siaran Ramadan selama beberapa hari ini, yang pada umumnya memang pada sisi tertentu ada kemajuan, ada perkembangan. Bahkan kami berterima kasih ada televisi baru yang sebelumnya belum menampilkan kegiatan atau tayangan Ramadan yang bervariasi, sekarang sudah ya, seperti Metro maupun TV7 dan juga La TV. Tetapi pada sisinya yang lain dan secara umum, kalau boleh kami menyampaikan ada kemunduran siaran Ramadan di televisi nasional kita dilihat dari sudut pengembangan wawasan ilmu pengetahuan keagamaan maupun pendidikan nilai-nilai akhlak terhadap umat sesuai dengan fungsi Ramadan sebagai bulan latihan. Terutama pada acara tertentu seperti acara sahur, kita nilai lebih banyak menampilkan tontonan yang penuh